Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Diana Putri, kelas 2E, mahasiswi S1 Keperawatan Stikes Widya Dharma Husada. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas promosi kesehatan yang dibimbing oleh Nurse Betty Eskep MPH. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul diabetes mellitus pada lansia. Sebelumnya, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu tahu apa itu diabetes? Penyakit kencing manis atau dalam istilah medisnya disebut diabetes mellitus adalah sekumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan oleh karena adanya peningkatan kadar gula dalam darah atau glukosa sebagai akibat dari kekurangan insulin yang ditandai dengan berlebihannya gula dalam darah atau hiperglikemia dan terdapat gula dalam air kencing atau glukosuria. Diabetes, terutama prevalence di kaum lansia, di antara individu yang berusia lebih dari 65 tahun, 8,6% menderita diabetes tipe 2. Angka ini mencakup 15% populasi pada panti lansia. Di Amerika Serikat, diabetes merupakan penyebab utama kebutaan yang baru di antara penduduk yang berusia 25 hingga 74 tahun dan juga menjadi penyebab utama amputasi di luar trauma kecelakaan. 30% pasien yang mulai mendapat terapi dialisis setiap tahun yang menderita penyakit diabetes. Diabetes merupakan urutan ketiga penyebab kematian. Hal ini juga sebagian besar disebabkan oleh angka penyakit arteri koroner yang tinggi pada penderita diabetes mellitus. Salah satu penyebab diabetes mellitus yang tidak bisa dielakkan yaitu faktor genetik. Itu sebabnya diabetes sering disebut penyakit keturunan. Menurut American Diabetes Association, diabetes mellitus tipe 2 memiliki hubungan yang sangat kuat dengan riwayat dan keturunan keluarga. Pasien diabetes tipe 1 pun memiliki resiko serupa, tapi cenderung lebih kecil. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa resiko seorang anak terkena penyakit diabetes akan lebih besar ketika ibunya juga memiliki penyakit ini. Jika kedua orang tuanya memiliki diabetes, risiko anak mengalami diabetes setelah dewasa bahkan bisa mencapai 50%. Para ahli menduga bahwa ada gen khusus penyebab diabetes mellitus yang bisa diturunkan dari orang tua ke generasi-generasi selanjutnya. Sayangnya, mereka belum mengetahui gen mana yang menjadi penyebab penyakit gula ini. Makanan adalah penyebab diabetes pada umumnya, dan makanan adalah sumber dari penyakit tersebut. Bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang gemar mengonsumsi makanan yang berlemak tinggi, Anda harus berhati-hati karena makanan yang mengandung lemak tinggi selain bisa menjadikan tubuh seseorang menjadi gemuk, makanan tersebut juga bisa membuat kadar gula dalam darah di dalam tubuh menjadi meningkat dan melebihi batas normalnya, sehingga Anda bisa terkena penyakit diabetes atau kencing manis. Diabetes mellitus juga bisa disebabkan oleh obesitas atau kegemukan. Hal ini terjadi karena pada individu yang obesitas dapat mengakibatkan organ pankreas bekerja lebih keras untuk menghasilkan insulin. Akibatnya, sel beta pankreas mengalami kerusakan dan menghasilkan insulin semakin lama semakin sedikit untuk tubuh. Lalu ada penuaan. Dengan meningkatnya usia, intoleransi terhadap glukosa juga meningkat, sehingga untuk usia lanjut diperlukan batas glukosa darah yang lebih tinggi. Pada usia lanjut terjadi penurunan sekresi insulin dan resistensi insulin. Yang terakhir ada kerusakan pankreas. Rusaknya sebagian kecil atau sebagian besar dari sel-sel beta dan pulau-pulau Langerhans pada pankreas yang berfungsi menghasilkan insulin. Akibatnya terjadi kekurangan insulin. Tanda gejala yang muncul pada penderita diabetes mellitus adalah polidipsi atau banyak minum. Gejala diabetes yang khas adalah gampang haus atau polidipsia. Rasa haus ini berbeda dengan haus biasanya karena tidak akan hilang meski ibu atau bapak sudah minum banyak.
Pada kondisi normal, gula di dalam darah akan disaring ginjal dan diserap kembali ke dalam darah. Seiring waktu, komponen air yang tertarik ke dalam urin akan semakin banyak dan frekuensi BAK akan terus meningkat. Kedua kondisi tersebut lalu menyebabkan dehidrasi sehingga tubuh mengirimkan sinyal haus ke otak. Pada kondisi ini, pengidap diabetes akan menjadi haus dan lebih banyak minum. Yang kedua ada poliuria atau sering buang air kecil. Sering buang air kecil merupakan salah satu ciri khas diabetes. Gejala ini semakin kuat menandakan diabetes jika terjadi di malam hari. Bahkan hingga membuat ibu atau bapak sering terbangun tengah malam untuk ke toilet. Diabetesi cenderung sering buang air kecil karena gula darahnya sudah terlalu tinggi atau hiperglikemia. Idealnya, gula darah akan disaring oleh ginjal dan diserap kembali ke dalam darah. Akan tetapi, kadar gula sudah terlalu tinggi membuat ginjal tidak bisa menyerap semua gula darah. Akibatnya, urin yang terbentuk di dalam ginjal akan mengandung banyak gula. Selain itu, kadar gula yang tinggi meningkatkan tekanan osmotik urin. Urin pun menarik lebih banyak air untuk menyeimbangkan konsentrasinya. Hal tersebut menyebabkan volume urin bertambah banyak, sehingga diabetesi menjadi sering buang air kecil. Yang ketiga ada polipagia. Cepat lapar merupakan ciri-ciri diabetes yang sangat umum tapi sering disepelekan. Kondisi ini biasanya terjadi saat pengidap diabetes baru saja makan berat. Di dalam tubuh, makanan diubah menjadi glukosa. Glukosa kemudian akan digunakan sebagai sumber energi bagi setiap sel, jaringan, dan organ tubuh lainnya. Hormon insulin bertanggung jawab untuk menjalankan proses ini. Pada diabetesi, terjadi masalah dengan produksi insulin atau kemampuan tubuh dalam merespon insulin. Akibatnya, proses perubahan glukosa menjadi energi pun terhambat. Kebutuhan energi ibu atau bapak jadi tidak terpenuhi. Sekalipun sudah makan, tubuh yang merasa belum mendapat energi akan mengirimkan sinyal untuk kembali makan. Dalam dunia medis, gejala diabetes ini disebut polifagia. Ciri khasnya ialah rasa lapar yang berlebihan atau peningkatan nafsu makan yang tidak biasa. Yang keempat, kelemahan tubuh. Pengidap diabetes tahap awal biasanya mengeluhkan gejala sakit kepala, badan lesu, dan tidak bertenaga. Ada dua faktor penyebab gejala-gejala ini, yaitu kadar gula darah yang terlalu tinggi atau hiperglikemia atau terlalu rendah, hipoglikemia. Selain akibat ketidakseimbangan glukosa darah, keluhan lemas dan sakit kepala juga bisa muncul karena insulin tidak bekerja dengan efektif atau produksi insulin mengalami gangguan. Tubuh memerlukan insulin untuk mengubah glukosa menjadi energi bagi sel-sel tubuh. Jika fungsi atau produksi insulin terganggu, glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel-sel dan dapat menumpuk dalam darah. Alhasil, sel tubuh tidak menerima asupan energi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Yang kelima, seringnya terjadi luka atau infeksi. Infeksi, bekas gigitan serangga, memar, atau luka diabetes yang tak kunjung sembuh bisa jadi salah satu gejala diabetes. Ini karena gula darah yang tinggi menyebabkan dinding pembuluh darah arteri menyempit dan mengeras. Akibatnya, aliran darah kaya oksigen dari jantung menuju seluruh tubuh menjadi terhambat. Padahal, bagian tubuh yang mengalami luka sangat memerlukan oksigen dan nutrisi yang terkandung dalam darah supaya lekas sembuh. Sel-sel tubuh pun kesulitan untuk memperbaiki jaringan dan saraf yang rusak. Hasilnya, penyembuhan luka terbuka para diabetesi cenderung lebih lambat. Ditambah lagi tingginya kadar gula dalam darah membuat sel tubuh yang bertugas untuk menjaga sistem imun menjadi lemah. Dampaknya, luka sedikit saja bisa berkembang menjadi infeksi parah yang sulit diobati. Yang terakhir, kesemutan. Penyakit kencing manis dengan kadar gula yang tinggi dan tidak terkontrol lama-kelamaan akan membuat saraf mengalami kerusakan pada saraf perifer. Hal ini terjadi karena darah yang mengalir
pada ujung saraf yang menurun. Klasifikasi diabetes mellitus yang pertama, diabetes mellitus tipe 1. Diabetes tipe 1 adalah penyakit autoimun kronis yang terjadi ketika tubuh kurang atau sama sekali tidak dapat menghasilkan hormon insulin, padahal insulin dibutuhkan untuk menjaga kadar gula darah tetap normal. Yang kedua yaitu diabetes mellitus tipe 2. Jenis diabetes ini lebih umum terjadi dibandingkan tipe 1. Diabetes tipe 2 biasanya lebih mungkin terjadi pada orang dewasa dan lansia karena faktor gaya hidup yang tidak sehat seperti kurang gerak dan kelebihan berat badan. Gaya hidup tidak sehat menyebabkan sel-sel tubuh kebal atau kurang sensitif merespon hormon insulin. Yang ketiga, diabetes mellitus tipe 3. Diabetes tipe 3 adalah kondisi yang disebabkan oleh kurangnya suplai insulin ke dalam otak. Minimnya kadar insulin dalam otak dapat menurunkan kerja dan regenerasi sel otak sehingga memicu terjadinya penyakit Alzheimer. Yang keempat, diabetes gestasional. Diabetes gestasional adalah jenis diabetes yang terjadi pada ibu hamil. Tipe diabetes ini terjadi selama kehamilan, bisa menyerang ibu hamil walau tidak memiliki riwayat diabetes. Seseorang dikatakan diabetes apabila menunjukkan gejala diabetes mellitus dan kadar gula darah sewaktu lebih dari 200 Gr/dl. 2. Menunjukkan gejala diabetes dan kadar gula darah puasa lebih dari 126 Gr/dl. Yang ketiga, kadar gula darah 2 jam pada tes toleransi glukosa oral atau TTGO lebih dari 200 Gr/dl. Komplikasi yang dapat terjadi pada pengidap diabetes mellitus yang pertama ada penyakit jantung. Pengidap diabetes rentan untuk terkena serangan jantung, tetapi resikonya semakin tinggi pada pengidap diabetes tipe 2. Hubungan antara penyakit diabetes dengan serangan jantung berawal dari tingginya kadar gula pengidap diabetes. Pasalnya, kadar gula yang tinggi bila dibiarkan tidak terkontrol dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Hal ini dikarenakan glukosa berlebih yang mengalir dalam darah pengidap diabetes dapat merusak pembuluh darah dan akhirnya memicu serangan jantung. Melansir dari Direktorat P2PTM Kementerian Kesehatan RI, bila pembuluh darah besar koroner mengalami kerusakan akibat diabetes yang tidak terkontrol, maka pembuluh darah jantung yang rusak dapat menyebabkan penyakit jantung koroner dan serangan jantung mendadak. Yang kedua, gagal ginjal. Seiring waktu, kadar gula yang tinggi dalam darah dapat merusak jutaan unit penyaringan kecil di dalam setiap ginjal, di mana tingginya gula darah bisa membuat ginjal bekerja keras untuk membuang kelebihan kadar gula tersebut menjadi urin. Jika kondisi ini dibiarkan terjadi dalam waktu lama, maka ginjal dapat mengalami kerusakan dan perlahan kehilangan fungsinya untuk menyaring limbah atau racun. Kondisi inilah yang pada akhirnya menyebabkan gagal ginjal. Yang ketiga, retinopati. Retinopati diabetik merupakan salah satu komplikasi dari penyakit diabetes. Komplikasi ini menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah di bagian retina mata. Retina adalah lapisan di bagian belakang mata yang sensitif terhadap cahaya. Retina berfungsi mengubah cahaya yang masuk ke mata menjadi sinyal listrik untuk kemudian diteruskan ke otak. Di otak, sinyal listrik tersebut akan dipersepsikan sebagai gambar. Agar dapat berfungsi dengan baik, retina membutuhkan pasokan darah dari pembuluh darah di sekitarnya. Pada penderita diabetes, kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah secara bertahap sehingga asupan darah ke retina berkurang. Penyumbatan retina akan memicu terbentuknya pembuluh darah baru guna untuk mencukupi kebutuhan darah. Namun, pembuluh darah yang baru ini tidak berkembang sempurna sehingga rentan pecah atau rusak. Yang keempat, stroke.
Diabetes dapat menyebabkan stroke jika gula darah tidak terkontrol dengan baik. Kadar gula darah yang terlalu tinggi dalam darah dapat menyebabkan terbentuknya sumbatan dan deposit lemak di pembuluh darah. Ketika pembuluh darah tersumbat, suplai oksigen dan darah ke otak akan terganggu sehingga terjadilah penyakit stroke. Yang kelima ada impotensi. Disfungsi ereksi pada seorang pengidap diabetes terjadi karena adanya perubahan pada tubuh yang menyebabkan gangguan syaraf dan pembuluh darah. Tingginya kadar gula dalam darah dapat merusak fungsi alami pembuluh darah sehingga seseorang tidak dapat ereksi dengan maksimal. Yang terakhir, luka gangren atau luka yang lama sembuh dan cenderung membusuk yang harus diamputasi. Infeksi kaki mudah timbul pada penderita diabetes kronis yang dikenal sebagai penyakit gangren atau ulkus. Jika dibiarkan, infeksi akan mengakibatkan pembusukan pada bagian luka karena tidak dapat aliran darah. Pasalnya, pembuluh darah pada penderita diabetes banyak tersumbat atau menyempit. Jika luka membusuk, mau tidak mau bagian yang terinfeksi harus diamputasi. Penyakit diabetes yang terkena gangren perlu dikontrol ketat gula darahnya serta diberi antibiotik. Penanganan gangren perlu kerjasama dengan dokter bedah. Prinsip perawatan diabetes mellitus yang pertama, kontrol kadar gula teratur. Kontrol kadar gula darah merupakan salah satu pengendalian glukosa pasien diabetes mellitus. Yang kedua, terapkan pola hidup sehat. Jika ibu atau bapak memiliki kebiasaan merokok, maka sebaiknya berhenti mulai sekarang. Rokok meninggalkan nikotin dalam saluran pernafasan, kemudian akan diambil oleh darah. Darah yang mengandung nikotin akan merusak sistem insulin pada pankreas sehingga resiko diabetes menjadi semakin tinggi. Bahaya merokok selain menjadi penyebab diabetes juga dapat menimbulkan ratusan penyakit yang paling mematikan. Alkohol adalah salah satu pemicu beberapa jenis penyakit dalam tubuh seperti jantung, stroke, kanker hati, dan beberapa penyakit lainnya. Yang ketiga, olahraga. Berbagai macam gerakan dan latihan fisik bisa menghindari tubuh dari penumpukan lemak, resiko obesitas, dan membuat jantung menjadi lebih sehat. Dengan gaya hidup seperti ini, akan meningkatkan produksi insulin dan digunakan untuk membantu menormalkan kadar gula dalam darah. Ibu atau bapak bisa memilih beberapa aktivitas fisik seperti berenang, senam, dan lari. Latihan fisik 20 menit setiap hari sudah bisa menurunkan risiko terkena diabetes. Yang keempat, minum obat secara teratur. Kadang, diet dan olahraga belum cukup untuk mengendalikan kadar gula dalam darah di tubuh penderita diabetes. Jika sudah seperti ini, biasanya dokter akan meresepkan obat untuk diminum. Biasanya juga obat akan diberikan bersamaan dengan program diet dan olahraga. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan kadar gula dalam tubuh ke ambang normal. Konsultasikan dengan dokter Anda terkait obat yang diberikan. Patuhi jadwal dan tata cara minum obat ibu dan bapak. Yang kelima, menghindari stres. Pasien yang mengalami stres akan terjadi peningkatan sekresi kortisol yang menyebabkan peningkatan gula darah. Yang keenam, makan sesuai diet atau menghindari makanan yang manis-manis yang mengandung gula dan makanan yang banyak tepungnya. Minuman yang manis, mengandung gula dan bahan pemanis lain telah meningkatkan risiko diabetes. Diet pada diabetes mellitus. Salah satu tujuan utama terapi diet pada pasien diabetes mellitus adalah menghindari kenaikan kadar gula dalam darah yang tajam dan cepat setelah makan. Diet untuk pasien diabetes mellitus adalah menu yang sehat dan seimbang atau healthy and balanced diet yang mempunyai komposisi karbohidrat, lemak, dan proteinnya dalam jumlah yang sesuai dengan keadaan pasien. Diet digunakan untuk melihat keberhasilan pengendalian kadar gula dalam darah agar komplikasi penyakit diabetes tidak terjadi atau memudahkan penyembuhan bagi komplikasi yang sudah ada. Pengaturan diet diabetes mellitus harus mencakup 3J, yaitu jadwal, jumlah,
dan jenis makanan. Yang pertama, jam atau jadwal. Jam makan pada pasien diabetes harus tepat dan teratur, karena apabila tidak teratur akan dapat menyulitkan pengaturan gula darah sehingga tidak stabil. Yang kedua, jumlah makan. Jumlah porsi makanan yang dikonsumsi pasien diabetes mellitus harus dapat diperhatikan. Dalam mengatur jumlah makan, porsi makan malam diatur dengan porsi lebih sedikit dari sarapan pagi dan makan siang. Upayakan pasien diabetes mellitus harus selalu makan setiap hari dengan jumlah yang sama. Porsi makan yang berlebihan dapat menaikkan kadar gula darah, sedangkan porsi yang sedikit akan menurunkan kalori yang masuk. Yang ketiga, jenis makanan. Jenis makanan pada pasien diabetes adalah makanan yang terdiri atas karbohidrat, protein, dan lemak. Namun perlu diperhatikan pada pasien diabetes, baiknya mengonsumsi karbohidrat yang banyak serat dan protein, serta mengurangi makanan yang mengandung lemak. Pengaturan jenis makanan pada pasien diabetes dapat diatur dengan separuh piring atau 50% diisi dengan berbagai sayuran atau karbohidrat kaya serat dan rendah kalori. Kemudian seperempat piring atau 25% adalah tempat dari makanan zat pati atau biji-bijian atau umbi-umbian, seperti nasi, roti, atau kentang. Sisanya sebanyak 25% lainnya adalah makanan yang mengandung protein seperti ikan, unggas, tahu, tempe, telur, daging. Pengobatan tradisional diabetes mellitus yang pertama menggunakan lidah buaya. Lidah buaya baik untuk menurunkan kadar gula darah karena mengandung kromium. Saat dikonsumsi oleh penderita diabetes akan menuju ke jaringan adipose dan lurik. Cara pengolahan lidah buaya: sediakan 2 batang lidah buaya, cuci lidah buaya, buang durinya dan potong-potong. Rebus dengan 3 gelas air, lalu saring. Minum 3 kali sehari sesudah makan, masing-masing setengah gelas. Yang kedua, jambu biji. Buah jambu biji telah digunakan oleh sebagian masyarakat untuk menurunkan kadar gula darah pada penderita kencing manis atau diabetes mellitus. Selain itu, buah jambu biji dapat dijadikan sebagai obat alternatif karena mengandung berbagai zat yang berfungsi sebagai penghambat berbagai jenis penyakit. Cara pengolahannya: sediakan 1 buah jambu biji setengah matang. Buah jambu biji dibelah menjadi 4 bagian dan direbus dengan 1 liter air sampai mendidih. Setelah mendidih, air tersebut disaring, lalu air rebusan buah jambu biji tersebut diminum 2 kali sehari, pagi dan sore. Yang ketiga, daun sukun kering. Daun sukun merupakan salah satu bahan herbal alami yang dapat digunakan sebagai obat anti hiperglikemia. Cara pengolahannya: sediakan 2 hingga 3 daun sukun kering, kemudian remas. Rebus remasan daun sukun kering dengan 3 gelas air, rebus hingga tersisa 1 gelas, lalu saring. Air rebusan daun sukun kering diminum 2 kali sehari, pagi dan sore. Demikian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.